Abuya Mustahil. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi, Ustadz Ustadzah, teman-teman semua, dan para subscriber yang dirahmati oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Sudah kita ketahui bahwasanya itulah salamnya umat Islam. Sebuah sapaan yang beda dari lainnya. Hey artinya hey, hello artinya hello, good morning selamat pagi. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullahi, semoga kalian semua dirahmati Allah, wabarakatuh, semoga kalian diberkahi oleh Allah. Salam umat Islam bukanlah sembarangan salam. Salam umat Islam adalah penuh makna. Salam umat Islam adalah penuh dengan banyak doa. Bahkan salam kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang karena kepedulian kita dalam menjawab salam dan memberikan salam. Absyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kita diwajibkan oleh Allah untuk menjawab salam. Idza uhayyitum bitahiyah fahayu bi asana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan suatu salam penghormatan, maka hendaknya lah jawab dengan yang lebih baik atau yang sepadannya. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair walakumul jannah. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, Ustaz sapa dulu semua ikhwan yang ada di rumah. Apa kabar semua ikhwan pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, tadi ikhwan, sekarang akhwat, jangan sampai kalah ya. Apa kabar semua akhwat pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Mantap semuanya. Sekarang semuanya, terakhir sekali lagi. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa semuanya. Top mark ke top, jos mark ke jos. Siap, mantap antum semua. Hebat, Masya Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa man tamassaka bisunnati rasulih wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah
Oh jamaah, alhamdulillah. Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Sehingga kita sampai sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan banyak nikmat. Nikmat mata yang dapat melihat, nikmat telinga yang dapat mendengar, dan alhamdulillah lagi kita masih dalam iman yang sama. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Berkat dakwahnya beliau sehingga kita dapat mengenal Islam. Berkat dakwahnya beliau kita dapat mencontoh sikap suri tauladan beliau. Sikap ramah tamah beliau dalam menyampaikan kebaikan, sikap ramah tamah beliau dalam memberikan nasihat dan lain-lain sebagainya. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Semuanya insan tama sekolah para juara. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, dan juga para subscriber dimanapun berada, semoga antum sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, teng 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 teng, biar antum semua mendapatkan notifikasi dari kami. Oke? Sudah ditekan? Jazakumullah khair. Nah, sebelum kita mulai podcast pertama pada siang hari ini, Ustadz beritahukan kepada antum semua dan para subscriber dimanapun berada. Alhamdulillah, sekolah kami SDIT Insan Tama Banjarbaru masih membuka pendaftaran peserta didik baru PPDB sampai akhir bulan Februari dan kuotanya terbatas. Ayo buruan, cepat teman-teman semua, kabarkan sanak saudaranya, keluarganya, tetangganya, dan teman-teman semua yang ada dimanapun berada. Kabarkan teman-teman biar sama-sama ikut bergabung di sekolah kita, biar kita sama-sama belajar. Silahkan teman-teman ajak. Dan Ustadz harapkan semuanya wajib mengajak 3 orang. 3 orang untuk sekolah di sini. Nah, supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman semua mendapatkan investasi pahala. Pahala yang terus mengalir. Semoga aja pahala itu bisa menghantarkan antum semua ke surga. Bayangkan ada teman antum yang masuk ke sini. Bayangkan ada keluarga antum yang masuk sini. Ada tetangga antum yang masuk sini. Ketika itu berubah jadi tambah, jadi baik, tambah jadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, luar biasa. Pahala terus mengalir untuk antum. Dan insya Allah jaminannya antum akan dikasih surga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Silahkan yuk sekolah di Insan Tama. Yuk daftarkan teman-teman. Kita masih membuka pendaftaran PPDB tahun 2021. Oke? Oke. Podcast Tama pada siang hari ini judulnya adalah, siapa yang tahu? Judulnya adalah jadikan sholat sebagai bekal di dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita di sini bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Nur Habib. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Nur Habib. Kita sapa dulu beliau ya. Masya Allah. Alhamdulillah tambah ganteng aja Ustadz, tambah soleh. Masya Allah luar biasa. Gimana Ustadz kabar pian Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Gimana dengan Ustadz Yasin? Alhamdulillah sehat. Ustadz ini loh Ustadz, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kembali
sholat sebagai bekal di dunia dan akhirat, Ustaz. Nah, ngomong-ngomong tentang sholat nih, Ustaz. Kalau nggak salah itu pernah dengar nih cerita Isra Mi'raj ya, Tat. Nah, sebuah kisah Isra Mi'raj itu begitu sangat luar biasa gitu kan kisahnya. Katanya kisah Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan baginda Rasulullah. Ketika itu banyak dapat melihat sebuah pembelajaran, bahkan perintah-perintah yang Allah anjurkan kepada kita. Kalau boleh tahu, Ustaz, gimana sih, Ustaz, kisah Isra Mi'raj tersebut, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, Ustadz akan menyampaikan atau menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasin tadi. Ada beberapa pelajaran atau manfaat yang akan kita pelajari dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu artinya diperjalankan, Mi'raj itu artinya dinaikkan, ya. Yaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz Yasin, awal kisah Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat luar biasa dan sangat singkat dalam tempo satu malam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk diperjalankan dari Mekah ke Palestina, yaitu dengan menggunakan kendaraan buruk, Ustaz Yasin. Nah, buruk ini adalah makhluknya Allah ya, jenis hewan yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Tapi luar biasanya adalah kendaraan ini sangat cepat. Jadi secepat mata kita memandang kecepatannya. Nah, Rasulullah kemudian menaiki buruk, diperjalankan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Tahu nggak Ustaz Yasin berapa jarak dari Mekah ke Palestina? Belum pernah ke sana. Ustaz juga belum pernah ke sana nih, tapi jaraknya pun juga kurang tahu seberapa. Iya, setelah Ustaz lihat ternyata membaca bahwa perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Masya Allah, jauh banget berarti, Ustaz. Sangat jauh, apalagi zaman dulu, Ustaz. Jadi belum ada transportasi sebagaimana yang sekarang. Oh iya, pesawat pun juga nggak ada ya, Ustaz ya? Tidak ada. Untuk ke sana menggunakan kendaraan, biasanya menggunakan kuda atau keledai atau unta untuk perlu beberapa hari, bahkan beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, kemudian dengan sekejap Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa atau di Palestina. Nah, di sana Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW dihidangkan oleh malaikat Jibril, diberikan 2 minuman. Yang pertama yaitu susu dan juga arak. Nah, kemudian Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril untuk memilih minuman yang akan diminum. Rasulullah pun mengambil atau memilih susu dan diminumkannya. Setelah itu maka malaikat Jibril ini berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengambil arak yang kau minum, maka niscaya umatmu akan sesat semua. Tapi engkau memilih susu, jadi ada umatmu yang
mendapatkan petunjuk, ada yang juga tidak mendapatkan petunjuk. Nah, setelah di situ sholat 2 rakaat, kemudian Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai kendaraan buruk. Nah, di perjalanan banyak sekali pelajaran atau peristiwa-peristiwa yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sampailah ke langit pertama. Yaitu Rasulullah sampai ke langit pertama. Di sana disambut oleh Nabi Adam. Nah, nabi yang pertama. Nah, kemudian setelah itu ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, ke langit ketiga Nabi Yusuf, ke langit keempat Nabi Idris, ke langit kelima Harun, keenam Musa, dan yang ketujuh Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak ikut kemudian maksudnya tidak ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sesampainya Rasulullah SAW berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk menjalankan sholat kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Nah, itu adalah salah satu ibadah, satu-satunya ibadah yang Allah sendiri memberikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, sebelumnya Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa perintah sholat yang dibebankan kepada dirimu dan umatmu adalah sehari semalam 50 kali, Ustaz. Masya Allah. Nah, kemudian setelah mendapatkan perintah itu, maka Nabi Muhammad ini kembali atau akan turun ke bumi. Nah, sebelum turun maka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ditanya, wahai Nabiullah, wahai Nabi Muhammad, apa yang telah kau dapatkan atau yang telah Allah berikan kepadamu? Maka baginda Rasulullah menjawab, wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat atau amalan kepada diriku dan kepada umatku, yaitu untuk mengerjakan sholat sehari semalam 50 kali. Maka mendengar ucapan Rasulullah, Nabi Muhammad tadi, Nabi Musa pun terkejut. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tidak mungkin sanggup umatmu itu untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali. Engkau datanglah kepada Allah minta keringanan supaya Allah mengurangi dari 50 kali tadi. Maka mendengar nasihat Nabi Musa tadi, kemudian Rasulullah pun kembali mendatangi Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Nah, setelah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikurangilah perintah sholat tadi menjadi 1 hari semalam 5 kali. Maka setelah itu kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Muhammad? Apakah perintah sholat itu dikurangi oleh Allah? Ya, dikurangi sehari semalam menjadi 5 kali. Nabi Musa masih menyarankan untuk dikurangi lagi. Tapi Rasulullah berkata, wahai Nabi Musa, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mendapatkan keringanan, minta keringanan lagi. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah sholat, maka kembalilah ke bumi atau ke Mekah Al-Mukarramah, ya, bersama malaikat Jibril dan juga Buraq tadi. Nah, setelah itu setelah dalam perjalanan 1 malam itu mendapatkan wahyu atau perintah sholat, kemudian Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada kaumnya, yaitu kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ketika Rasulullah menceritakan bahwa tadi malam saya diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit pertama sampai ke-7 dan berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Tidak ada yang percaya orang suku Quraisy tadi. Tapi ada sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia, yang sangat
mempercayai dengan apa yang diucapkan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang pertama yang mempercayai tentang perjalanan Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka diberilah gelar Abu Bakar As-Siddiq, artinya yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu Ustaz Yasin kisah mungkin singkat dari perjalanan Isra Mi'raj dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perintah sholat yang dibebankan kepada beliau dan dibebankan kepada kita. Nah, itu Yasin kisahnya, yaitu yang akan yang disampaikan Pian tadi, yaitu tentang sholat sebagai bekal dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu mulianya baginda Rasulullah SAW. Luar biasa sekali sikap suri tauladan beliau. Beliau pun ketika diberikan perintah oleh Allah, tadi itu diberikan perintah sholat, beliau langsung terima. Dan ketika itu diberikan saran, diberikan nasihat oleh Nabi Musa, beliau terima. Masya Allah, luar biasa baginda Muhammad SAW. Nah, Ustaz, dari kisah yang tadi, Ustaz, dari kisah sebuah perjalanan yang mana itu tidak masuk akal gitu kan. Bahkan tadi dalam kisah tersebut banyak yang nggak percaya. Seakan-akan baginda itu seperti orang yang gimana gitu kan. Mana mungkin gitu kan pakai hewan borak yang cepatnya secepat kilat, malahan melebihi pesawatnya itu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, apa ya sebabnya itu? Mereka itu tetap bukannya ibaratnya tetap bersikukuh gitu kan. Tadi kan karena dibenarkan oleh Abu Bakar itu karena terkenal dengan kejujurannya ya Sat ya. Maka dari itu mereka percaya juga gitu kan. Nah, kok bisa ya Sat semudah itu mereka bisa juga percaya gitu kan dan meyakini dan mengimani akan hal itu bahwasanya baginda Rasulullah sudah melakukan sebuah perjalanan tadi sampai ke Masjidil Aqsa dan hingga ke langit ketujuh tadi Ustaz. Itu gimana? Ya, terima kasih Ustaz Yasin. Ustaz Yasin, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bisa dikatakan orang yang sahabat yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Yasin, tentang perkara yang tidak masuk akal, sebagai orang beriman kita harus yakin, percaya meskipun sesuatu itu tidak masuk akal. Sebagaimana tadi perjalanan baginda Rasulullah SAW, dalam satu malam bisa menempuh perjalanan dari ke Mekah ke Palestina kemudian langit ketujuh. Nah, salah satu di antara ciri-ciri orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, yaitu dia mendengarkan kemudian dia taat melaksanakan, tidak bertanya-tanya, tidak bahkan mencari alasan untuk tidak melaksanakan. Maka bagaimana kita mencontoh sebagaimana Abu Bakar? Jadi apabila syariat itu datangnya dari Allah, dari Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang penting bagi kita, yang harus kita yakini dan kita amalkan, Ustaz Yasin. Masya Allah, sami'na wa ata'na ya Ustaz. Kami mendengar dan kami menaati, tanpa harus banyak tanya, tanpa harus banyak cincong ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, dan kita juga harus berarti kita harus menyadari posisi kita ini sebagai hamba ya Ustaz ya, sebagai hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bertanya-tanya karena Allah yang Maha tahu yang mana yang baik untuk kita. Nah, terus juga nih Ustaz, tadi ada dengar kisah nih tadi tuh. Ketika di perjalanan Rasulullah tadi kan kayak diuji ya, kayak digoda gitu kan. Nah, ada yang bilang kayak gini Ustaz. Ya,
Apakah perjalanan Rasulullah ini adalah sebuah hiburan ataukah sebuah cobaan? Karena setelah wafatnya Ibunda Khadijah dan pamannya beliau Abu Thalib, yang pada saat itu kan selalu membela dakwah beliau, memperjuangkan dakwah beliau juga. Ya, Ustaz Yasin. Salah satu faedah atau Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Rasulullah adalah diantaranya adalah menghibur yaitu Rasulullah SAW yang kala itu pada bulan itu yaitu Rasulullah telah ditinggal oleh dua orang yang beliau sayangi. Yang pertama yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu dia adalah istrinya baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menemani dalam berdakwah, mengorbankan harta bendanya sampai habis. Dan juga adalah paman beliau yaitu Abu Thalib ya, yang membela mati-matian dakwah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah salah satu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan perintah yaitu sholat. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sholat ini adalah luar biasa perintah Allah atau hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga umatnya kita. Nah, kenapa kita harus mengerjakan sholat, teman-teman? Nah, sholat ini adalah perkara yang penting setelah keimanan. Jadi Ustaz Yasin, setelah kita tahu kan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Nah, bukti dari kita beriman adalah kita melaksanakan sholat. Nah, sholat itu diantaranya adalah fadilahnya yaitu kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Masalul ladzi yadhkuruna rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan atau permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, sholat ini adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sholat ini adalah sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri wa sholah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ada masalah, ada kesusahan, segera berwudu, segera sholat, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan keadaan senang, keadaan susah, kaya, miskin itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga teman-teman, sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu perbuatan buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kita sudah sholat, kita sudah melaksanakan sholat, tapi masih saja kita berbuat kesalahan atau berbuat keburukan? Berarti sholat kita yang harus diperbaiki, bukan menyalahkan sholatnya. Itu di antara faedah-faedah atau fadilah-fadilah sholat. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Semoga kita dapat menjaga sholat kita ya teman-teman semua ya. Apalagi sholat fardu, yaitu sholat wajib yang 5 waktu. Alhamdulillah, kita patutnya harus bersyukur ya Satya, karena diminta Allah cuma 5 kali dalam sehari ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustaz, gimana sih Ustaz? Kan gini Ustaz, yang namanya itu kan iman ini yazid wa yangkus gitu kan. Iman ini kan kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, jadi ibaratnya kalau mut-mutan itu nanti kan ada muncul nih rasa males. Udah azan berkumandang, wah nanti gitu kan. Sibuk dengan kesibukannya masing-masing, atau sibuk dengan mainannya masing-masing misalkan. Itu gimana ya Ustaz caranya biar bersegera menghilangkan rasa malas ketika malas itu muncul gitu kan? Ya, terima kasih Ustaz Yasin.
Nah, teman-teman yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Yasin tadi. Terkadang iman kita itu naik dan kadang turun. Nah, iman naik itu disebabkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman turun itu disebabkan karena melalai-lalaikan atau menunda-nunda suatu amalan. Nah, teman-teman yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita supaya semangat untuk sholat, untuk beramal. Yang pertama, kita yakini bahwa sholat itu adalah datangnya dari Allah. Nah, Allah itu siapa teman-teman? Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita mata, telinga, tangan, hidung. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ustaz Yasin, seandainya Ustaz Yasin dikasih sesuatu yang disukai oleh orang lain, pasti sangat senang ya dan berterima kasih. Nah, apalagi Allah ini memberi kepada kita tanpa kita memintanya. Jadi dari lahir sudah Allah menciptakan anggota tubuh kita, tanpa kita meminta sudah lengkap. Maka atas nikmat yang Allah berikan itu kita harus bersyukur. Ciri-ciri syukur adalah melaksanakan perintah Allah, bersegera. Kalau seandainya waktu sholat sudah tiba, jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena apabila ditunda-tunda itu akan jadi kebiasaan, akan menjadi kebiasaan. Biasa menunda-nunda nanti lama-lama malah menjadi meninggalkan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, gitu Ustaz Yasin. Nah, ini Ustaz, biasa pada saat sendirian dan temannya kan satu yang banyak yang menggoda, setan. Nah, apakah itu yang salah itu setan ataukah diri kita sendiri gitu kan? Dan yang kedua, Ustaz, menurut Ustaz Habib nih, apakah kita tuh lebih baiknya berjamaah atau sendirian pada saat itu tuh? Kan pada saat kita down-downnya itu, turun-turunnya itu gimana kita solusinya menghadapinya karena sendirian. Kalau pada saat jamaah kan ada yang mengingatkan gitu kan. Dan bagaimana kalau misalkan tidak ada teman yang mengingatkan, misalkan pada saat itu ada teman, gimana Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Yasin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar sekali kalau kita sendiri melaksanakan ibadah itu agak berat. Nah, maka Islam itu menganjurkan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki. Kalau akhwat bisa juga berjamaah juga. Nah, mungkin di rumah dengan keluarganya. Karena apa, teman-teman? Karena dengan berjamaah itu akan terasa mudah. Sesuatu yang berat apabila dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Nah, tidak hanya itu, teman-teman. Fadilah sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Ya, orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan orang yang melaksanakan secara sendirian ya. Rugi. Kita dikasih uang, kita dikasih pilihan, dikasih pilihan uang 27.000 dan uang 1.000. Kira-kira milih mana teman-teman? Pasti milih yang banyak. Nah, dalam perkara agama, perkara sholat pun kita harus memilih yang terbaik, jangan yang biasa-biasa saja ya. Kalau masalah dunia saja kita semangat memilih yang terbaik, apalagi dalam perkara agama yang akan menentukan kita keselamatan dunia dan akhirat. Gitu saya. Teman-teman semua nih, anak-anak yang soleh dan soleha kayaknya nggak sabar lagi nih mau nanya nih Ustaz. Kita beri kesempatan ya Ustaz, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, silahkan diketik di kolom komentarnya. Ya, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan dituliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Dan bagi teman-teman serta para subscriber dimanapun berada, bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan ya teman-teman like dulu. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya, teng, 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 agar antum semua mendapatkan notifikasi.
Jazakumullah khair atas like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sambil menunggu ya kita ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah ya Sat, luar biasa banget faedah sholat ini. Nah, bisa nggak sih Sat kasih kami tips-tipsnya sih Sat biar tetap selalu bisa menjaga sholat itu tepat waktu ketika adzan itu bersegera langsung berjamaah gitu kan? Ya, terima kasih Teh Yasin. Bagaimana teman-teman agar kita semangat ketika azan dikumandangkan itu kita langsung segera melaksanakan. Nah, yang pertama yaitu kita harus meyakini teman-teman itu adalah salah satu adalah perintah Allah. Nah, perintah Allah itu adalah segala-galanya teman-teman, segala-galanya dan yang paling utama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat atau mengingat-ingat fadilah-fadilah sholat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ya, awaluma yukhasibu abdun yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholahat yang artinya amalan atau ibadah yang pertama dihisab oleh hamba itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lain akan menjadi baik. Apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun akan buruk. Nah, jadi amalan yang lain itu akan mengikuti teman-teman. Jadi bagaimana kita perbaiki sholat kita, kemudian maka amalan yang lain akan mengikut. Tapi sebaliknya apabila sholat kita menunda-nunda, bermalas-malasan, maka sholat itu tidak akan membawa kebaikan ya. Malah akan dikatakan bahwa sholat itu nanti akan dilemparkan seperti kain buruk ke mukanya orang yang melalaikan sholat gitu Ustaz. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Semoga aja kita bisa menjaga sholat dengan tepat waktu, bersegera ketika adzan berkumandang, langsung segera kita melaksanakan sholat. Oh iya Ustaz, tadi kan kata Ustaz, amal yang pertama dihitung oleh Allah itu tadi tuh sholat ya Ustaz? Ya. Kenapa jadi sholat Ustaz? Padahal kan amalan yang lain kan masih banyak Ustaz. Misalkan puasa atau dan lain-lain sebagainya gitu kan. Kenapa kok jadi dari sekian banyak amalan, dari sekian banyak perbuatan baik, kok cuma sholat yang dihitung oleh Allah terlebih dahulu Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Yasin. Kenapa sholat yang pertama kali dihisab ya? Sholat itu adalah induknya ibadah Ustaz. Induknya ibadah. Jadi kalau induknya itu kita laksanakan dengan baik, maka semuanya itu akan mengikut. Induk itu maksudnya apa sih Ustaz? Induk artinya adalah istilahnya puncaknya ibadah gitu Ustaz. Nah, puncaknya. Ya, jadi kalau ibadah itu sholatnya itu baik, maka amalan puasa dan yang lain akan baik. Tapi bagaimana kalau sudah sholat, ibadah yang lain masih tidak baik? Artinya apa? Artinya sholat itu perlu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki sholat supaya kualitas sholat kita terbaik? Yang pertama yaitu kita itu mempersiapkan diri sebelum sholat. Mempersiapkan diri, tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa. Kemudian kalau datang berjamaah, datang di awal waktu. Sambil menunggu sholat, kita membaca Al-Quran, berzikir, supaya suasana keimanan itu ada di dalam hati kita dan kita ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, diantaranya sholat. Itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan dari Muhammad Fatih Farhat. Masya Allah, barakallah, ulama masa depan ini Ustaz. Ini pertanyaannya Ustaz, mengapa Nabi Muhammad bisa menawar-nawar jumlah rakaat sholat kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj?
Padahal beliau hanyalah makhluk ciptaan Tuhannya. Bukankah yang menentukan ibadah itu Tuhan, Ustaz? Masya Allah luar biasa nih ya. Sekelas tingkat SD pertanyaannya kayak setingkat mahasiswa S3 nih. Masya Allah luar biasa. Gimana nih, Ustaz? Masya Allah, terima kasih Ananda Fatih Farhat. Wah, pertanyaannya ini berat nih, Sat. Iya, pertama tadi Sat nih ada dua nih. Dalam satu pertanyaan ada 2 poin, Sat. Mengapa Nabi Muhammad bisa menawar-nawar jumlah rakaat? 1. Terus yang kedua, bukankah yang menentukan ibadah itu Tuhan? Ya, gitu. Baik. Wallahu a'lam. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad yang menawar ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam 50 kali, Rasulullah itu taat, siap untuk melaksanakan. Namun ketika bertemu dengan Nabi Musa, nah Nabi Musa ini adalah dikatakan orang yang lebih dulu kan daripada Rasulullah. Nah, beliau ini adalah yang berpengalaman menangani umatnya Nabi Musa kan luar biasa tuh. Nah, Nabi Musa ini adalah nabi yang telah mendidik umatnya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini adalah salah satu umat yang sulit dikasih perintah, itu sangat menolak bahkan ya. Nah, maka dari pengalaman Nabi Musa mengajak umatnya untuk beramal soleh, itu disampaikan kepada Rasulullah bahwa manusia ini memiliki kelemahan keterbatasan, sehingga mintalah keringanan, bukan menawar ya, mintalah keringanan kepada Allah supaya diringankan ibadahnya. Nah, menjadi yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Gitu, Sat. Masya Allah luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itulah podcast pertama pada siang hari ini. Mungkin sebagai penutup ya. Oke. Nah, teman-teman, Ustadz mengutip dari hadis Rasulullah SAW, yaitu yang artinya, nah, jika ini pesan Rasulullah untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Mungkin teman-teman ada yang kelas 1 umurnya 7 tahun, ada yang 9, 10, bahkan 12 tahun. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada teman-teman yang berumur 7 tahun. Ya, pesannya Rasulullah seperti ini, teman-teman. Jika anak sudah berumur 7 tahun, maka ajarilah untuk sholat. Nah, teman-teman sekolah di Insan Tama pasti diajari. Nah, bacaan sholat, bagaimana sholat, ya. Kemudian ketika sudah berumur 10 tahun, maka suruhlah untuk sholat. Kalau tidak mau, maka pukullah dia. Maksudnya dipukul ini supaya mendidik, bukan pukulan kekerasan. Nah, kemudian pisahkanlah tempat tidurnya, atau dipisah, tidak boleh bersama orang tua lagi ya teman-teman ya. Nah, yang sudah 7 tahun tidurnya sudah tidak sama orang tua, kan udah besar ya. Nah, sendirian ya, sendirian. Nggak boleh minta temenin atau takut gitu ya. Iya. Karena sudah besar. Ya, itulah pesan Rasulullah SAW kepada teman-teman yang ada di rumah. Itu mungkin. Oke, jazakumullah khair atas penyampaian dari Ustaz Habib. Jazakumullah khair. Makasih banyak ya Ustaz, yang mana telah berkenan hadir ke sini dan menyampaikan banyak pelajaran yang dapat kita pelajari. Jadikan sholat sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Sholat itu bisa mencegah anil fahsya wal munkar, dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika orang itu sholatnya baik, insya Allah amal yang lainnya juga ikut mengikutinya. Insya Allah juga baik. Kalaunya ada yang nggak baik, berarti harus ada yang diperbaiki, yaitu sholatnya. Bukan salah sholatnya, kata Ustaz Habib tadi. Bukan salah sholatnya, tapi perbaiki sholatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan podcast pertama pada siang hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khair atas partisipasi semuanya.
Ana mohon maaf, mohon ridhonya, salah khilaf mohon maaf. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.